Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah memasuki bulan baru, Nak, yaitu bulan 11, bulan November tanggal 1. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa, memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu atas istirahat kami pada malam tadi dengan nyaman, juga atas hari baru yang Engkau sediakan bagi kami, dan waktu juga yang Kau sediakan bagi kami, dan kami mohon berkat-Mu agar kami dapat menggunakan waktu hari ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, hari ini kami akan belajar bersama Ibu Guru dan teman-teman. Berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 ya. Kita akan belajar dari e-book, juga dari buku pemerintah, buku tematik, yaitu tema 4, masih tema 4, tapi sekarang udah ganti subnya, yaitu subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti anak-anak setelah selesai belajar, anak-anak dapat menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan tempat bermain yang bersih dan sehat. Yang kedua, anak-anak dapat menemukan kosakata dan maknanya ya, yang berhubungan dengan tempat bermain yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, nanti anak-anak dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang. Kembali lagi kita akan belajar tentang ruas garis. Kalau kemarin bangun datar, di minggu ini kita akan masuk di bangun ruang. Nah, perhatikan ya anak-anak, supaya anak-anak mengetahui apa itu bangun ruang ya. Oke, berikutnya, nah coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, yuk berdiskusi, gambar apa ini ya kira-kira? Iya, gambar tempat bermain ya, anak-anak bermain di taman bermain. Nah, keadaan taman itu anak-anak bersih sekali ya. Tentu udaranya sejuk, segar karena banyak pohon di sekitarnya. Jadi anak-anak pun nyaman bermain. Kenapa? Karena lingkungan di sekitar situ juga bersih, tidak ada sampah ya. Nah, coba di manakah mereka bermain? Tentunya di taman bermain ini atau di tempat bermain. Nah, ya. Berikutnya, bagaimanakah keadaan tempat tersebut? Nah, keadaan tempat ini bersih, tidak ada sampah, udaranya tentu sejuk dan nyaman, segar, karena di sekelilingnya banyak tumbuhan, karena tumbuhan menghasilkan oksigen, jadi udaranya pasti segar, sejuk. Anak-anak pun bermain dengan gembira karena tempatnya bersih. Nah, keadaannya bersih, ya. Berikutnya, ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah, nah ini ciri-cirinya anak-anak bisa amati. Nah, tidak ada sampah berserakan. Apakah seperti itu keadaannya? Iya, nggak ada sampah berserakan. Kemudian tersedia tempat sampah. Nah, pasti ada tempat sampah ini karena tidak ada sampah berserakan, sehingga anak-anak membuang sampah pada tempatnya.
Tanaman tertata rapi, benar tuh, pohon-pohon rapi semua, dipangkas sehingga berbentuk dengan rapi. Udara sejuk karena banyak pohon, tentu karena pohon menghasilkan udara bersih. Nah, bagaimana perasaan mereka ketika bermain bersama? Nah, dilihat di gambar itu perasaan mereka tentu sangat gembira, sangat senang ya, bahagia sekali dia bermain dengan nyaman karena lingkungannya bersih. Berikutnya, nah anak-anak perhatikan nih, mari kita baca bersama. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat, termasuk di tempat-tempat bermain contohnya ya. Di tempat bermain kita juga harus hidup bersih supaya kita selalu sehat. Nah, nih tempat bermain. Anak-anak perhatikan ini. Mereka sedang apa ya ini? Oh, mereka sedang bekerja bakti membersihkan tempat bermain. Ada yang menyapu, oh dia menggunakan sapu lidi karena dia menyapu di halaman atau di taman. Ada yang mengumpulkan sampah, ada juga yang merapikan tanaman. Bagus. Nah, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Mereka bekerja bakti membersihkan tempat bermain. Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Nah, anak-anak, mereka melakukan kegiatan kerja bakti supaya lingkungan tempat anak-anak itu bermain bersih, sehingga bisa bermain dengan nyaman. Apakah anak-anak setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Tentu ya, tentu setuju, karena dengan kegiatan yang mereka lakukan, lingkungan akan menjadi bersih, sehingga anak-anak bisa bermain dengan nyaman, dan anak-anak juga tidak takut terkena kuman penyakit karena lingkungannya bersih. Bagus. Nah, berikutnya anak-anak, kita perhatikan ya. Nih, dengarkan temanmu membaca teks percakapan. Ini sudah ada angka 1, 3, 4, 2. Nah, artinya anak-anak ini membacanya, urutan membacanya sesuai dengan nomor yang ada pada percakapan. Jadi kita nomor 1 dulu, baru nomor 2, 3, dan seterusnya. Bukan ke bawah atau ke samping, tapi mengikuti nomor. Kita baca dari nomor 1 dulu. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, anak-anak coba perhatikan kata atau kosakata atau kata-kata yang diberi garis merah. Nah, itu ada kata indah, ada kata nyaman, ada juga rindang. Nah, kata-kata yang di garis merah itu semuanya berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan bersih ya, bersih dan sehat. Ada indah, ada nyaman, ada rindang. Nah, terus apa makna dari kata-kata, dari kosakata itu? Nah, indah, coba perhatikan kosakata dan maknanya. Indah maknanya atau artinya bagus untuk dipandang mata. Nyaman maknanya atau artinya segar dan sejuk.
Sedangkan rindang pohon yang rindang. Nah, pohon yang rindang itu adalah pohon yang banyak cabangnya, banyak rantingnya, juga banyak daunnya. Itu disebut rindang. Nah, kalau pohonnya nggak ada cabang, rantingnya sedikit, daunnya juga sedikit, itu bukan pohon yang rindang lagi. Pohon yang sudah kering, bahkan mau mati sudah, nggak subur, nggak rindang lagi ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya, kosakata yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan atau hidup bersih dan sehat juga maknanya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal itu maksudnya pengucapannya jelas, intonasi juga harus jelas ya. Kita baca. Nah, tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, maka pengunjung akan sehat. Nah, maka ada pepatah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, orang sering menyebutnya juga peribahasa. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Gitu ya anak-anak? Ya, menyebutkan isi teks bacaan. Nah, bacaan yang ibu bacakan tadi, anak-anak paham enggak dengan isinya? Dengan cara menjawab pertanyaan. Judul teks bacaan di atas adalah apa tadi? Hidup bersih dan atau tempat sehat, benar? Enggak, yang benar judul tadi itu yang paling atas nak. Bacaan yang paling atas dan posisinya di tengah tadi namanya judul, yaitu judulnya tempat bermain yang bersih. Ya, bukan yang kotor, tapi tempat bermain yang bersih. Selain untuk bermain, tempat bermain juga bisa dijadikan sebagai tempat titik-titik dan titik-titik. Siapa tahu tadi? Iya, sebagai tempat belajar dan tempat rekreasi. Bagus. Nah, tempat bermain yang bersih, bebas dari titik-titik. Bebas dari apa tadi dalam bacaan? Iya, bebas dari sampah. Karena pengunjungnya selalu membuang sampah pada tempatnya, dan memang di tempat bermain juga disediakan tempat sampah. Nah, ini ada peribahasa atau pepatah. Kebersihan adalah pangkal titik-titik. Nah, pangkal apa tadi ya? Benar, pangkal kesehatan. Kalau bersih, pasti sehat. Jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang titik-titik. Yang bagaimana ya anak-anak tadi? Iya, lingkungan yang bersih. Nah, kalau anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan ini, berarti anak-anak sudah memahami atau bisa menyebutkan isi teks bacaan. Oke. Berikutnya anak-anak, nah ini perhatikan gambar berikut. Nah ini ada gambar. Nah ini adalah gambar susunan kubus ya. Susunan kubus disusun berurutan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bersusun rapi ya, ini kubus-kubus ini. Nah kita mau baca bersama. Kubus merupakan contoh bangun ruang.
Bangun ruang adalah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya di dalamnya atau di dalam kubus itu ada ruangannya. Contoh bangun ruang ya. Kalau bangun ruang itu di dalamnya ada ruangan yang kosong. Contohnya ya, bangun ruang yang ada di sekitar kita, di rumah, sekitar rumah atau kelas kita. Bisa lemari itu di dalamnya ada ruang kosong, bisa untuk meletakkan sesuatu. Kemudian kulkas, kardus, dan kaleng juga termasuk bangun ruang, kardus juga, karena di dalamnya terdapat ruangan, bisa untuk meletakkan sesuatu. Oke, kita akan menuju ke berikutnya. Nah, berbagai macam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu seperti apa saja? Nah, anak bisa lihat nih bangun ruang. Ada 5 segi 4 yang merah itu, kemudian tabung berwarna biru, kemudian yang kuning itu berbentuk kerucut, yang hijau itu balok, kemudian yang kuning agak pucat tuh bola, bentuk bola. Kemudian yang merah agak pink ya, itu kubus, dan yang biru seperti segitiga itu namanya prisma. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, Nak. Nih. Kubus seperti ini, balok, bola, tabung, kerucut, prisma segi 5, kemudian limas tuh yang runcing di atasnya segi 5, dan frustum. Nah, untuk yang frustum ini belum kita pelajari di kelas 2 ya, masih nanti. Kelas 2 untuk sementara kita menghitung kubus, balok, kemudian kerucut atau limas atau prisma. Kalau frustum belum kita pelajari ya anak-anak ya. Oke, berikutnya, nah ini gambar kubus ABCD. Kenapa? Karena di sini ada huruf-hurufnya, kubus ABCD ya. Ada huruf-hurufnya ini. Ada huruf A, B, kemudian C, D. Nah, ini ada E, ada F, G, H. Nah, berikutnya nih, kubus mempunyai 12 ruas garis ya. Ruas garis atau garisnya ini. Kita hitung dari yang bawah dulu, 12 enggak ya, ini. 1, 2, kemudian yang titik-titik juga kita hitung. 3, 4. Nah, yang tutup bawah ada 4. Sekarang kita yang tutup atas. 4 kan tadi 5, 6, 7, 8. Baru 8 sekarang yang tegak atau menurun ini. Atau tegak kita hitung. Tadi 8, 9. Terus yang titik-titik juga 10. Ini 11, 12. Nah, benar, ternyata kubus memiliki atau mempunyai 12 ruas garis, yaitu yang pertama ruas garis AB nih. AB nih, AB. Yang kedua BC. Yang ketiga CD. Yang keempat AD nih. AD atau DA juga boleh, sama aja ya. Kemudian yang kelima, nah kita tutup atasnya EF. Yang keenam FG. Yang ketujuh GH. Dan yang kedelapan EH boleh, HE juga boleh. Yang sisi tegaknya atau ruas garis yang tegak atau yang menurun bisa, nah ini AE, kemudian BF,
terus CG, baru yang titik-titik, DH. Nah, ternyata benar ruas garisnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sudah tahu ya, kalau kubus memiliki ruas garis sebanyak 12. Nah, ruas garis apa saja? Ibu Hermin udah terangkan. Nah, kita coba berikutnya. Nah, ini gambar prisma tegak segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nah, ada 9, tidak 12. Nah, mana saja? Kita hitung dulu dari yang atas, tutup atas, yaitu garis A. B, ruas garis AB, terus BC, terus CA. CA boleh, AC juga boleh. Kemudian yang bawahnya ya, DE, EF, FD. Nah, yang tegaknya bisa dari atas AD, kemudian BE, CF. Nah, itu ya. Jadi ruas garis yang pertama AB. Ini AB. Yang kedua BC. Ketiganya CA boleh, AC juga boleh. Kemudian yang keempat DE. Kelima EF. Dan keenam FD. Nah, kalau sudah, kita yang garis tegaknya. Yang ketujuh AD. Kemudian kedelapan B, BE, dan berikutnya CF. Nah, ada 9 ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ini 7, 8, 9. Sudah paham ya nak ya? Oke, kalau sudah paham, anak-anak nanti bisa berlatih. Ibu Hermin mau tahu kalau anak-anak memang paham dengan cara mengerjakan soal latihan ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh belajar bersama teman-teman dan ibu guru. Tuhan, kami akan melaksanakan tugas kembali untuk mengerjakan tugas sekolah. Kami masih mohon berkat-Mu agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kami juga mohon berkati ibu guru, teman-teman, juga keluarga kami, agar selalu Engkau beri kesehatan, sehingga kami bisa berjumpa bersama dan berbahagia bersama. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Selamat siang. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih.